Jumpa lagi di channel saya Ainur Gokil. Selamat sore buat teman-temanku. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perawatan terucukan, yaitu terucukan lomba, bukan terucukan buat gacor-gacoran di rumah ya, yang jelas. Untuk perawatan terucukan itu saya akan bahas di konten kali ini. Soalnya beberapa hari yang lalu di komentar di Facebook, di YouTube, terus di pribadi saya itu banyak permintaan, tolong mas buatin cara perawatan terucukan, seperti perawatan terucukan untuk harian, untuk settingan lomba. Jadi saya akan membahas satu persatu, yaitu tentang perawatan terucukan untuk harian. Untuk perawatan terucukan harian itu mungkin sangat simpel ya. Pasti kebanyakan ada yang sama dengan perawatan saya. Untuk perawatan terucukan itu banyak yang nanya tentang perawatan si Nawang Wulan dan si Kendedes, salah satu gacu saya yang sudah berada di Banyuwangi, di Bapak Sunoto ya. Nawang dan Kendedes sudah di take over di sana, sudah agak lama sih. Masih banyak terucukan saya itu yang sudah saya take over dulu pas sebelum vakum, itu seperti sapu jagat, cerewet, terus si kondang yang ada di Jakarta sekarang, di Mas Yoyo. Itu prosesnya ada yang saya beli yang sudah jadi, terus ada beli dari bahan. Begitu bahannya, yang jelas saya beli di waktu trenan masih nol. Sekarang si Nawang cuman tinggal kenangannya saja ya, sudah jadi mantan. Cuman di sini masih ada kenangan Nawang dari trofi sama temboknya masih ada di saya. Terus yang kemarin yang dipakai Bapak Sunoto itu sudah yang upgrade terbaru ya, untuk temboknya seperti itu. Untuk settingan harian burung terucukan lomba ya, itu kita mulai dari pagi. Pagi itu biasanya kalau saya pribadi saya mengembungkan jam setengah 5. Jam setengah 5 saya keluarkan, buka kerodong. Setelah diembunkan saya memandikannya ketika matahari sudah mulai terbit ya. Terus untuk pemandiannya saya semprot ya, dan saya menggunakan cepu biar burung itu mandi di cepu. Disemprot itu hanya buat pancingan, karena burung yang mandi cepu itu sama halnya dengan burung berolahraga seperti itu. Setelah pemandian saya langsung menjemurnya begitu. Biasanya kalau saya jemurnya itu sekitar 1 jam. Cuman jangan patokan sama sistem jemuran saya ya, soalnya salah satu burung itu tidak sama. Penjemuran itu kita sesuaikan dengan kondisi burung kita masing-masing seperti itu. Seperti halnya ketika burung itu sudah mangap, nah titik temu penjemuran itu ya di situ. Kalau seumpama mainnya setengah jam sudah mangap, nah itu kita sudah angin-anginkan saja, nggak usah dijemur lagi. Jangan terlalu memaksakan penjemuran seperti itu, karena memaksakan penjemuran itu juga kurang baik buat terucukannya. Setelah penjemuran saya hanya memberi jangkrik 2 ekor saja. Pada waktu dijemur, semua pakan dan buahnya itu seperti pisang, pepaya itu dibuka. Jangan memberi pakan di waktu penjemuran, karena kita fokuskan untuk berjemur seperti itu.
Setelah penjemuran saya hanya menggunakan extra fooding jangkrik, yaitu 2 ekor saja. Pemberiannya itu saya retik jari-jarinya biar si terujukan itu makannya dengan nyaman. Nah, setelah pemberian jangkrik 2, saya angin-anginkan sebentar sampai burung itu tenang dan tidak mangap lagi ya, yang jelas. Nah, saya kerodong, saya kasih, sebelum dikerodong saya taruh pakannya, air, terus kayak pisang. Biasanya kalau saya menggunakan pisang yang dalamnya itu warna putih karena itu lebih bagus menurut saya. Untuk furnya saya menggunakan top song. Untuk fur itu buat rujukan jangan terlalu yang dosisnya tinggi ya, soalnya itu kurang bagus juga, kadang bisa menyabut ekor, ngejar ekor. Untuk extra fooding pun saya hanya menggunakan jangkrik kalau settingan harian di rumah itu. Tidak menggunakan seperti ulat kandang, ulat Hongkong, terus kroto. Itu yang paling fatal kalau di kelas lost point, yang jelas menggunakan doping ya. Itu kalau menggunakan kroto di hariannya buat rujukan itu kurang bagus atau ada efeknya seperti ini. Biasanya kebanyakan ngejar ekor gitu, itu berakibat fatal menurut saya ya. Ini pengalaman saya pribadi. Setelah dijemur saya angin-anginkan, lalu saya kerodong. Pakannya ditaruh ya, yang jelas air itu ganti setiap hari. Untuk pagi itu kita harus bersih, kotorannya harus kita bersihkan. Kalau saya pribadi 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore harus bersih. Setelah itu saya kerodong lagi ya. Itu kita tidak perlu memasterin burung terujukan ya, karena menurut saya burung terujukan itu bukan seperti burung murai ya. Tidak mengisi itu untuk dimasterin, soalnya burung terujukan itu sudah memiliki ciri khas ropel, kuplik, dan garudanya ya. Nah, setelah sore saya biasanya jam 4 atau jam setengah 5 kalau dikeluarin lagi, dibuka kerodongnya, diangin-anginkan sebentar, lalu saya mandikan lagi. Terserah sampean mau dijemur atau tidak, terserah. Itu kalau saya dimandikan lagi, terus dikasih cepu lagi biar olahraga lagi. Kita biarkan saja burung itu dengan cepuknya, kira-kira setengah jam atau sampai 1 jam saya sudah mengambil cepuk yang berisi air untuk mandinya itu. Saya ambil lagi, setelah itu saya memasang pakan-pakannya lagi, membeli dan saya memberi extra fooding jangkrik 2 juga. Jadi hariannya cuman pagi 2, sore 2, karena burung dilombakan itu tidak perlu diforsir untuk diberi extra fooding yang terlalu banyak. Apalagi burung yang sudah ngunci, sudah bagus, itu jangan dirombak-rombak lagi. Jangan dijadikan eksperimen, dibuat percobaan, oh ditambah ini, ditambah ulat lagi, coba harian ditambah ulat gitu. Itu menurut saya kurang bagus. Nah, setelah pemandian sore itu saya hanya mengangin-anginkan sampai mau maghrib ya, atau setelah maghrib baru saya kerodong lagi. Nah, itu saja aslinya perawatan hariannya menurut saya pribadi. Di sini tidak ada yang menggurui, di sini hanya kita sharing gitu. Soalnya banyak teman-teman itu dari Probolinggo, Majalengka, terus Banyuwangi, di Surabaya itu banyak menanyakan tolong buat konten untuk perawatan terujukan seperti itu. Jadi untuk saat ini saya hanya membahas tentang perawatan harian ya untuk terujukan. Ingat sekali-kali jangan menggunakan harian itu kroto, apalagi burung zamannya sekarang ya sudah memakai doping di kelas lost point. Seperti itu sangat fatal. Nanti akan banyak konten-konten saya tentang terujukan, tentang settingan lomba, liha, atau ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada kesulitan di merawat terujukan lombanya, nanti komentar di kolom komentar ya, biar saya nanti
aktifkan buat konten tentang pertanyaan sampean, saya akan menjawabnya. Oke, sekian, terima kasih. Salam Ropelmania, tetap jaya terus.